Oke, selamat datang kembali di channel Developer Mati, di mana di video sebelumnya kita sudah menjelaskan step kelima, yaitu bagaimana cara memasang coupler pada regulator dan juga cara memasang coupler pada relay valve dan regulator. Pemasangan yang benar itu seperti apa? Pada step ke-6 ini kita akan sesi tanya jawab. Di mana pertanyaan ini sering ditanyakan apabila dalam penggunaan coupler terhadap hose dan juga coupler terhadap regulator. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, kita langsung pada penjelasan tanya jawab, di mana nomor 1 ini pertanyaan yang sering dilontarkan atau ditanyakan pada penggunaan coupler terhadap hose dan juga pada regulator dan FRL yang digunakan. Bagaimana jika kita menggunakan coupler PH40 dan SH40, tetapi pasangan atau coupler yang akan kita gunakan pada FRL, filter regulator lubrication, PM30 dan SM30, apakah bisa digunakan? Ini pertanyaan nomor 1 yang biasa ditanyakan dari teman-teman. Kemudian nomor 2, ataukah coupler yang kita gunakan harus sama? Apabila kita menggunakan coupler PH40, maka pasangannya harus SM40. Menurut kalian bagaimana setelah pembahasan di video-video yang sebelumnya? Menurut kalian gimana? Apakah bisa menggunakan tipe coupler yang berbeda dari PH40 ke PM30 atau dari SH40 ke PM40 atau dari SH40 ke PM30? Gimana? Bisa? Apakah kalian sudah ada bayangan? Oke, kita lanjut ke jawabannya. Pertama, kita ambil gambarnya. Pertama kita ambil gambarnya sama spesifikasinya. Jika kita menggunakan coupler PH40 dan SH40. Dan ini juga bisa digunakan salah satu pertanyaan dari saya untuk kalian. Bagaimana jika menggunakan coupler PH40 dan SH40? Yang dimaksud pertanyaan saya pada kalian, PH40 dan SH40 itu ini digunakan pada hose apa regulator. Kedua, PH40 itu untuk hose berapa? Ya betul. PH40 ini digunakan untuk hose. PM30 dan SM30 ini treat berapa? Ya.
Ya betul, ini treat untuk 3/8. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang tertera pada nomor 1 dan nomor 2 ini. Pada nomor 1, jika kita menggunakan kopler pH40 dan SH40, tetapi pasangan atau kopler yang akan kita gunakan pada FRL, filter regulator lubrication, PM30 dan SM30, apakah bisa digunakan? Kita lihat di sini. pH40. pH40 itu plug hose, 40,5 in. Dan SH40, socket hose, SH untuk hose setengah in. Yang digunakan pada FRL SM30 dan pH30, di mana SM ya, socket mel ya, SM30 di sini 3/8, dan kemudian PM30 plug mel itu 3/8, dan SM30 juga ini 3/8. Apakah bisa digunakan? Untuk ini jawabannya bisa digunakan. Kenapa bisa digunakan? Ini kan berbeda. pH40 sama PM30, SH40 sama SM30. Kan? Kita jawab yang nomor 2 ya. Ini nyambung ke nomor 2. Ataukah kopler yang kita gunakan harus sama? Apabila kita menggunakan kopler pH40, maka pasangannya harus SM40. Ini tidak harus sama. pH40 pasangannya SM40. Kenapa? Karena pH40 ini yang berbeda hanya pada H untuk host ya. Untuk host ini kan host ini berbeda-beda. Tetapi untuk P-nya, pH40 untuk P atau plug ini standar. Ini nggak bakalan berbeda-beda. Mau kalian menggunakan pH30, pH20, untuk plugnya sama. Jangan takut ini ikut kecil atau ikut besar. Pasangannya harus SM40, ya tidak harus SM40. Jadi SM40 ini di mana melnya ini setengah in, soketnya ini sama. Soket ini sama, standar. Pada saat kalian menggunakan SM20, 30 ataupun 10, soket ini pasti sama. Yang berbeda tuh hanya untuk masuk pada treat. Nah, karena treat pada regulator atau pada bal palep dan lain sebagainya itu kan berbeda-beda variasi. Makanya treat ini menyesuaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, membantu bagi pemula dalam salah satunya menggunakan kopler dan pemilihannya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tes pembacaan gambar pneumatik dan mengaplikasikannya. Misalkan seperti ini. 1. Rangkailah gambar pneumatik ini dengan ilustrasi atau contoh gambar partnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini. Jadi dirangkai dengan gambar yang contoh gambar yang asli. Ya. Tes gambarnya seperti ini. Ini apa aja, terus yang seperti sudah dibahas pada step kedua, nama-nama dan simbol palep ya, nama-nama dan simbol palep serta kegunaannya. Coba kalian pelajari, terutama bagi pemula, bagaimana rangkaian gambar ini apabila kita mengaplikasikan dengan contoh gambar part yang aslinya. Seperti biasa,
Jangan lupa like, komen, subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video yang bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa juga share pada teman-teman kalian, terutama bagi yang pemula. Mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian yang masih pemula. Untuk penjelasan pada video berikutnya, kita akan tes pembacaan gambar pneumatik dan mengaplikasikannya. Mengaplikasikannya di sini kita masih dalam proses teori. Nanti di step-step berikutnya, setelah teori kita dapatkan, nanti kita akan menggunakan dengan barang aslinya dan tes dengan aktual, dengan barang aslinya. Untuk di video selanjutnya, rangkailah gambar pneumatik ini dengan ilustrasi contoh gambar partnya. Contoh gambarnya seperti ini, yang sudah saya jelaskan pada step kedua, di mana step kedua itu ada flow, penggunaan part-part pneumatik, nama-nama part pneumatik yang biasa digunakan, kemudian simbol partnya dan fungsinya. Yang dimaksud dengan contoh gambar partnya, rangkaian ini dibuat seperti ini. Karena untuk pemula, dengan melihat seperti ini, mungkin 60% atau 70% itu langsung ada bayangan dibandingkan hanya dengan gambar simbol seperti ini. Ini akan sulit. Untuk di video selanjutnya kita akan membahas rangkaian gambar pneumatik ini dengan ilustrasi contoh gambar partnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.